Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda, NIM 4320012. Akan melanjutkan materi dari Saudari Rahma Sari Rahayu. Itu sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, periode Madinah. Selama perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun 4 masjid bersejarah. Beliau melakukan perjalanan menunggu tertidurnya pasukan kafir Quraisy mengepung rumah beliau. Ali bin Abi Thalib dengan beraninya menggantikan posisi tidurnya Rasulullah SAW. Akhirnya pada malam itu Rasulullah SAW bisa melaksanakan hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahu Rasulullah tidak ada di tempat tidurnya, para kafir Quraisy mencari Rasulullah SAW dan para pembesar Quraisy membuat maklumat dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW bersembunyi di gua Jabal Sur. Dan saat itu kafir Quraisy sampai di depan gua Jabal Sur, namun melihat ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang bertelur. Tidak mungkin ada Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari setelah kafir Quraisy pergi, Nabi melanjutkan perjalanannya menuju Madinah dan disambut dengan syair-syair dan penuh kegembiraan oleh masyarakat Madinah pada waktu itu. B. Perkembangan Islam masa Rasulullah SAW di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Rasul dan para sahabat selalu berdakwah tanpa mengenal lelah dan putus asa, menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh penduduk, termasuk orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum pangan. Mayoritas penduduk Madinah, terutama suku Aus dan Khazraj, menyambut baik ajaran Islam. Sedangkan orang-orang Yahudi merasa tidak senang kepada Nabi dan para sahabat karena merasa tersingkir sejak kehadiran suku Aus dan Khazraj untuk kembali ke agama lama mereka. Dan bahkan mereka menyusun kekuatan untuk melemahkan umat Islam. C. Rasulullah membangun masyarakat Islam di Madinah. Setiap musim haji, banyak kabilah datang ke Makkah. Begitu juga Rasulullah dengan giat menyampaikan dakwah Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, orang-orang Yathrib menemui Nabi di Baitul Aqabah dan mengadakan baiat yang isinya: 1. Mereka akan setia kepada Nabi. 2. Tidak menyekutukan Allah. 3. Tidak berzina. 4. Tidak mencuri. 5. Tidak membunuh anak kecil. 6. Tidak memfitnah. 7. Ikut menyebarkan agama Islam. Perjanjian ini dikenal dengan Baitul Aqabah Ula atau Perjanjian Aqabah pertama, atau disebut juga Baitun Nisa atau Perjanjian Wanita, karena di dalamnya terdapat seorang wanita, Afra binti Abid bin Sa'labah. Setelah Nabi diterima penduduk Yathrib, Nabi diangkat menjadi pemimpin. Kemudian Nabi melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, mendirikan masjid. Setelah agama Islam datang, Rasulullah mempersatukan seluruh suku-suku yang ada di Madinah dengan membangun tempat pertemuan dan peribadatan berupa masjid yang diberi nama Baitullah. 2. Mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Nabi mempersaudarakan dua kaum tersebut di bawah satu keyakinan, yaitu agama Islam. 3. Perjanjian bantu-membantu sesama kaum muslim dan non-muslim. Setelah Nabi resmi menjadi penduduk Madinah, beliau langsung mengadakan perjanjian bantu-membantu atau toleran di antara umat muslim dengan orang non-muslim. 4. Melaksanakan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata
Yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.